Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan terus berfirman kepada kita melalui firman-Nya dalam Alkitab. Mari kita kembali berdoa. Kita minta Tuhan yang memimpin kita dalam perenungan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu dan bahkan untuk berkat firman Tuhan yang boleh terus kami terima. Kami bersyukur Tuhan telah berfirman kepada kami dan kami boleh membaca dalam Alkitab, kami boleh merenungkan bersama, kami boleh terus belajar dari firman Tuhan. Tuhan, kami mohon supaya Engkau yang kembali memberkati setiap kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami boleh memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bahkan lebih daripada itu, kami boleh terus taat kepada Tuhan, kami boleh terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini renungan kita diambil dari Amsal pasal yang kelima, tapi saya akan membaca hanya dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Amsal pasal yang kelima dimulai dari ayatnya yang ke-20. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan menekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya, dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, dalam renungan kita hari ini, kita diingatkan tentang bahaya dosa persinahan. Tentu kita tahu bahwa persinahan itu begitu berbahaya. Bahkan mungkin kita kenal orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa ini. Nah, karena dosa ini begitu berbahaya, Amsal berulang-ulang kali membahas tentang dosa persinahan ini. Sama seperti yang telah kita baca di dalam Amsal pasal yang kelima ini. Salah satu alasan kenapa dosa persinahan ini begitu berbahaya adalah karena dosa ini sangat menggoda. Kalau kita baca di dalam pasal ini, Amsal menggambarkan godaan di ayat yang ketiga demikian. Ayat yang ketiga mengatakan, bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Ini berarti suatu ajakan yang manis dan licin, sehingga akan sulit untuk ditolak bagi mereka yang tidak waspada. Tetapi janji kenikmatan yang ditawarkan ini adalah suatu hal yang palsu. Tidak bisa memberikan kepuasan sejati bagi mereka yang tergoda. Bahkan mereka yang jatuh dalam dosa ini akan membayar harga yang mahal. Nah, inilah alasan kedua kenapa dosa ini begitu berbahaya, yaitu akibat dari persinahan itu sendiri. Kita tahu bahwa mereka yang jatuh dalam dosa ini akan merasa malu, dan mungkin mereka akan merasa bersalah dan menyesal. Reputasi mereka akan rusak ketika dosanya ini ketahuan. Dan mereka mungkin menderita berbagai penyakit kelamin akibat persinahan ini. Namun bukan hanya akibat yang mengerikan terhadap kesehatan dalam dunia ini, dalam hidup ini, Amsal juga sebenarnya memberikan peringatan akan akibat yang melampaui dunia ini. Setelah menggoda dengan janji yang manis dan licin, ayat yang keempat sampai keenam memberikan suatu realita terhadap si perempuan jalang ini. Ayat yang keempat sampai yang keenam di dalam Amsal pasal yang kelima ini berkata demikian. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Berarti mereka yang tergoda oleh perempuan jalang ini akan terseret masuk ke dalam dunia orang mati. Mereka akan tergoda untuk menempuh jalan yang sesat, bukan jalan kehidupan. Dan bahkan mereka melakukannya tanpa sadar apa yang terjadi kepada mereka.
Nah, pada akhirnya Amsal mengatakan di ayat yang ke-22, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Mereka yang jatuh dalam dosa ini akan mengeluh, ayat 12 sampai ke 23. Mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Ayat 13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Namun ketika hal itu terjadi, sudah terlambat. Ayat 23. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar. Saudara yang kekasih, untuk mencegah kita jatuh dalam dosa yang berbahaya ini, marilah kita kembali belajar dari Amsal ini dan belajar puas dengan apa yang telah kita miliki, yang telah Tuhan karuniakan kepada kita. Lebih dari itu, mari kita dengarkan apa yang ditulis dalam Amsal ini dan mari kita berusaha untuk mendapatkan hikmat dan didikan yang menuntun kita kepada kehidupan. Jangan mendengar dan jangan mengikuti suara perempuan jalang, suatu personifikasi dari kebodohan yang menuntun kepada kematian dan kebinasaan. Penulis Amsal mengingatkan kita di ayat yang ke-21 bahwa segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang itu diawasinya. Karena itu, sekali lagi, marilah kita mendengar panggilan hikmat supaya hidup kita aman dan terlindung dari kebinasaan. Dengarlah dan ikuti ajaran Tuhan Yesus, sumber dan puncak segala hikmat, supaya kita tidak gampang tergoda dan jalan kita tidak sesat. Jangan jadi orang bodoh yang menghina hikmat dan didikan. Jangan jadi orang bebal yang tergoda oleh persinahan dan akhirnya menuju kepada kebinasaan. Kiranya Tuhan yang menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang senantiasa menuntun kami dalam kehidupan ini. Firman yang terus memberikan hikmat kepada kami. Didikan yang boleh menuntun kami ke jalan kehidupan itu. Dan karena itu Tuhan, kami mohon sekali lagi biar Engkau yang terus menolong kami, supaya apa yang kami renungkan, apa yang kami pelajari ini bukan hanya menjadi suatu pengetahuan, tapi benar-benar boleh menuntun langkah kami dalam kehidupan ini. Kami boleh menjadi orang-orang yang berhikmat. Kami boleh terus belajar dari Tuhan Yesus, sumber dan puncak segala hikmat itu. Dan karena itu kami tidak menjadi orang-orang yang bodoh, yang gampang tergoda oleh berbagai dosa dalam kehidupan ini. Tolong kami Tuhan, supaya boleh terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.